Ketika usia kita remaja, hati kita menyimpan cinta kepada seorang perempuan. Hari-hari yang pernah saya lalui semuanya indah. Padahal segopok kalang kan duting kantong. Apa yang terjadi? Menjadi nikmat. Iya. Melaku sampai tekan 30 kilometer kayak dilakukan di BC. Ketika hati kita menyimpan cinta kepada sesama manusia saja, semuanya menjadi indah kok. Bayangkan, apalagi kalau kita sudah mencintai Allah. Pernah beli di mana baca wadon? Bengen kah? Beli gawa duit, senang beli. Nganggu sepeda bodol, turunin gubuk di sawah. Iya. Nah, tetapi sebaliknya, ketika hati kita menyimpan dendam kepada siapapun, bayangkan betapa sempitnya dunia ini. Ambekan sampai takang beli kentug ambekan. Turu ya belenak mangan, belenak pateng kerengga bendaski. Hanya dendam kepada seseorang. Ya ada alasan dendam karena kamu dikhianati. Iya kan? Dendam kamulah menyiksa dirimu itu. Jadi ketika engkau tidak menerimakan apa yang terjadi atas dirimu, sesungguhnya adalah engkau dendam kepada Tuhanmu juga sebetulnya. Ya kenapa aku jatuh miskin? Kenapa uangku hilang? Kenapa padi itu nggak jadi? Selalu dendam kepada Allah kok. Ya menyesali dirinya sendiri. Kenapa? Awak tumpur temen awak ya. Ya artinya kan begitu. Nah saya juga kan menjadi pengasuh di sini juga mengalami hal yang sama. Ketika ada ustad yang saya kasih rumahnya tembok, ada saya rumahnya pagar. Ngersurah sih pagar ki. Kenapa bukan saya? Nah, perilaku yang semacam itu kan menjengkelkan saya. Barangnya mah duduk karena pilih kasih. Kabeh tekeman kabeh, mau duitnya langka, ya tak kasih pilih kentenan. Beli terima kenapa duduk kita? Saya kan lebih senior. Bayangkan tiap hari kamu kepada Allah begitu. Beli tulis cep menengah cakap bacotek kah? Jadi barangnya sampai sekarang masih jumeneng sir mas urip kok. Saking mana Gusti Allah barangnya. Lawan beli direbeti kabeh sih. Ya ini yang kita tidak sadar semuanya. Semuanya kita tidak sadar. Jadi belajar ketika kita sudah belajar benar, ujung-ujungnya tidak ada yang disalahkan. Paling-paling walakin anfusahum ya udah salah kita sendiri aja. Ya salah kita deh, kasar bukan nguriannya telat, asalnya tandur kita telat tadi kurang banyu. Nah, setelah banyu beli garap lagi semacam itu. Ya selesai. Kalau kita sudah menyalahkan diri kita sendiri, selesai. Ini tidak ada yang disalahkan. Betapa enaknya kan kita menyalahkan orang lain, selalu mencari kambing hitam. Nah, ketika orang itu menyalahkan orang lain, itu sudah pertanda bahwa orang itu tidak mau menyelesaikan persoalan. Tapi kalau iya salah saya, di situ akan muncul bagaimana selanjutnya, apa yang boleh diperbaiki. Itu tugas kita itu seperti itu. Nah, kalau orang itu menyesali hidupnya sendiri kan berarti kan menyalahkan Allah kan begitu, disalahkan Allah. Jadi artinya Gusti Allah serba salah ini saya Gusti Allah. Maka bener Gusti Allah. Udan beli mudun-mudun disalahkan nah. Di udan baik salahkan maning. Sedina udan sedina beli anggar salah, jagatnya log temen kan. Dan ujung-ujungnya Allah selalu salah di matamu itu. Karena apa? Karena kau merasa lebih hebat dari Allah. Nah makanya jadi ini kata kunci yang terakhir adalah ketika engkau sudah mampu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Bahwa kita ternyata tidak bisa buat apa-apa. Semuanya menentukan adalah Allah. Dan kita tinggal hanya menjalani saja. Dan sejak ini saya sudah tidak lagi memilih apapun. Beli-milih sugi, beli-milih waras, beli-milih pinter, beli-beli. Mangga usah milihkan. Kita mah tinggal ngelakukan ibadah. Ya secara substantif harus kita jelaskan dulu. Bersyukur itu apa maksudnya? Iya. Apakah dengan mengucapkan terima kasih? Iya kan? Ya kalau hanya mengucapkan terima kasih ya kita sudah menjadi orang bersyukur semua dong. Bayangkan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pimpin alhamdulillah kalau sembahyang. Betul. Ya syukurlah. Begini. Ketika kita mendapat nikmat, lalu nikmat itu digunakan untuk yang tidak benar, jelas itu tidak bersyukur. Sekalipun mulut tidak mengatakan alhamdulillah,
tapi nikmat itu digunakan sebaik-baiknya dan untuk kebenaran, itulah wujud daripada syukuran. Nah, karena rezeki itu disimpan baik-baik, dijadikan modal baik-baik, ya kan, ditabung baik, la azidannakum, akan ditambah lagi. Jadi jangan begitu alhamdulillah itu buruk tukar kemana-mana. Ya enggak, iya, ya alhamdulillah. Begini, saya membelikan hadiah kain sutra dengan harga 600.000, saya kirimkan kepada kekasih saya dengan harapan supaya dia tampil lebih cantik, kan begitu. Tiba-tiba otak tiliki kain sutra kah dinggo keset golap go keset digelar rumah go keset. Tersinggung nggak saya sebagai yang memberikannya? Dan betapa Allah mengirimkan nikmat untuk kamu, ternyata engkau menghina sang pemberi nikmat. Nembe dipairong bau setengah kah wis kawin maning. Alasannya sunnah rasul. Dari mana sunnah rasulnya? Anak jadi terlantar, rumah tangga jadi kacau balau. Nembe sebenarnya kah wis lupa diri, sudah mulai menghinakan orang miskin, ya kan? Ibadah suruh keteler-teler, sembahyang mulai dong jiling maning, iya kan? Yang tadinya malam sholat sekarang ke diskotek. Itu kan terjadi sehari-hari, penghinaan kepada Allah itu. Lah iya. Nah makanya kenapa orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu diancam inna azabil syadid, tak pentung sermek kasih. Sementara dalam kajian fikih kufur nikmat tuh dikiranya dosa kecil, nggak masuk akal sama. Masa inna azabil syadid dosa kecil, kata kufur nikmat, ya beli paham beli. Ya berarti kan nggak paham. Iya beli aja siap. Jadi ya kata ya aku nak kufur nikmat cokonan. Ya kondubitannya. Jadi artinya bahwa kita telah lupa diri, menghinakan Allah dengan perilaku semacam itu. Ya usira bae, anaknya mondok dikirim duit. Mereka nggo SPP, kanggo sahria orang, nggo tuku buku, kanggo mabok-mabokan. Wong tua beka, apa beli mengkal? Ya sama dong. Setiap hari kita tuh menggunakan nikmat Allah. Saya kira bersyukur itu ya seperti itulah kira-kira, memanfaatkan nikmat itu sebaik-baiknya.